Tsinghua University Indonesian Student Association atau TUISA, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, mengadakan webinar bertajuk TUISA Talks dengan tema potensi mahasiswa Indonesia di Tiongkok dalam membangun the new normal Indonesia. Acara itu bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Tiongkok untuk berkontribusi dalam persiapan menyongsong revolusi industri 4.0. Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, Tsinghua University Indonesian Student Association atau TUISA mengadakan webinar bertajuk TUISA Talks dengan tema potensi mahasiswa Indonesia di Tiongkok dalam membangun the new normal Indonesia. Acara ini bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Tiongkok untuk berkontribusi dalam persiapan menyongsong revolusi industri 4.0. Webinar ini turut dihadiri founder sekaligus chairman Lipo Group, Mokhtar Riyadi, Ketua Pelaksana Perhati Adi Harsono, dan Wakil Dubes RI untuk Tiongkok dan Mongolia Dino Kusnadi. Dalam acara ini, Mokhtar Riyadi menekankan mahasiswa Indonesia di Tiongkok harus belajar bagaimana Tiongkok bangkit dari krisis ekonomi dan kini menjadi negara raksasa ekonomi kedua terbesar di dunia. Di tengah pandemi dan stagnasi ekonomi saat ini, justru harus menjadi kesempatan Indonesia untuk mengembangkan perekonomiannya dalam memasuki revolusi industri 4.0. Tiongkok adalah berupa satu negara sekarang yang terjaya setelah Amerika. Kalian kebetulan sekarang belajar di Tiongkok. Jadi bukan hanya belajar pengetahuannya, tapi yang perlu adalah belajar bagaimana Chinese itu, mereka cara kerjanya, attitude-nya itu bagaimana. Jadi kalian mesti belajar cara-cara attitude kerja mereka itu, kalian mesti membawa hal yang baik ini nanti kembali ke tanah air kita untuk kita sama-sama seperti mereka kerja keras. Jadi bukan foya-foya di Tiongkok, tapi kalian harus belajar betul-betul. Kalian sekarang belajar di Tiongkok ini perlu untuk kritik. Tiongkok pada tahun 1990 sampai 1995, GDP per kapita itu hanya $200. Pada saat itu Indonesia kita itu sudah sampai $4.000. Dan kalau kita bandingkan pada tahun 1990-an, Amerika itu sudah lebih di atas $20.000 per kapita. Berarti adalah GDP Amerika itu adalah 100 kali lebih besar daripada Tiongkok. Nah, sekarang adalah kenapa di dalam kurun waktu sekitar 30 tahun ini, Tiongkok sekarang sudah hampir mengimbangi dengan Amerika. Ini yang perlu kalian ada di Tiongkok itu perlu belajar. Kenapa Tiongkok itu bisa? Sejalan dengan Mokhtar Riyadi, Ketua Pelaksana Perhati Adi Harsono mengatakan Indonesia pada dasarnya mampu memiliki perekonomian yang kokoh seperti Tiongkok melalui kontribusi aktif maupun sumbangsih generasi muda, khususnya mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Tiongkok. Jika generasi muda TUISA sepakat berfokus pada upaya pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi Tiongkok, bukan tidak mungkin Indonesia mampu menjadi negara dengan ekonomi terkuat ketiga di dunia pada 2045 atau bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau kita fokus ke ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Indonesia akan eksis dan bukan menjadi bangsa Palestina, dan negara kita akan menjadi negara kuat nomor 3, bahkan nomor 2 mungkin. Ya. Apakah peranan generasi muda terutama PPIP untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia di ulang tahun yang ke-100 itu? Nah, inilah saya tadi sudah jelaskan, kesempatan belajar di Tiongkok itu tolong dimanfaatkan sebagus mungkin, fokus di ilmu pengetahuan, ya, mengembangkan kepentingan bersama, ya. Kepentingan bersama, kita banyak perbedaan, tapi tidak usah terlalu fokus ke perbedaan-perbedaan kita. Tapi mencarilah common interest dari dua bangsa ini. Ya.
Sementara, Wakil Duta Besar RRT dan Mongolia untuk Indonesia, Dino Kusnadi, mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok yang telah terjalin selama 70 tahun menjadi landasan kokoh bagi Indonesia untuk mempelajari dinamika kehidupan dan pola pikir masyarakat Tiongkok, khususnya bagi mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di negara tirai bambu tersebut. TUISA diharapkan mampu menjadi jembatan untuk terus memperkuat jalinan bilateral Indonesia dan Tiongkok. Menjalin kerjasama dengan Tiongkok di sini bukan sekedar kerjasama, tapi kerjasama nilai tambah. Dengan nilai tambahnya ini bisa mendapatkan bagaimana mengembangkan dan melakukan penelitian bersama. Kita sudah secure dapat memperoleh sekitar 40 juta dosis bulk vaksin sampai akhir tahun, di mana bulk vaksinnya ini nanti akan dikembangkan oleh Bio Farma. Berbeda dengan kita membeli yang sudah jadi ya. Jadi disinilah nilai tambah yang kita lakukan. Bisa saja misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, tapi dengan Sinovac-nya ini Bio Farma memperoleh know-how bagaimana mengembangkan dan memproduksi di Indonesia dan juga memastikan supply yang pasti untuk Indonesia. Dalam webinar ini, Mokhtar Yadi juga mengungkapkan terkait kemungkinan stagnasi ekonomi dalam kurun waktu 6 tahun ke depan. Mahasiswa TUISA di Tiongkok diharapkan mampu mengembangkan potensi demi pengembangan perekonomian nasional dan hubungan bilateral kedua negara. Perekonomian nasional perlu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok antara lain dalam bidang pangan dan kesehatan. Pemulihan ekonomi telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan keterlibatan dan kerjasama dengan Tiongkok dalam penelitian pengembangan vaksin corona yang diperkirakan selesai akhir tahun ini. Indonesia perlu belajar tentang revolusi industri seperti Tiongkok demi pengembangan perekonomian. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah dukungan penuh masyarakat Indonesia terhadap upaya dan program pemerintah, khususnya di tengah pandemi saat ini. Femi Laubela, Veriska Emanuel, Berita 1, Jakarta.